Rabiah binti Ismail merupakan istri Imam Ahmad bin Abi Al-Hawari. Beliau wafat pada tahun 230 Hijriah. Beliau seorang ulama dan wali besar di zamannya. Beliau juga merupakan murid Imam Abu Sulaiman Al-Darani dan imam lain-lainnya. Banyak ulama yang meriwayatkan hadis dari beliau seperti Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Hatim, dan lain sebagainya. Rabiah binti Ismail Asyami merupakan bagian dari wanita terpandang di Syam. Beliau adalah wanita yang kaya raya. Kemudian ia menafkahkan semua kekayaan miliknya kepada Ahmad bin Abi Al-Hawari dan murid-muridnya. Kisah pernikahan Rabiah binti Ismail Asyami dengan Imam Ahmad bin Abi Al-Hawari cukup menarik. Rabiah menjadi orang pertama yang mengajukan lamaran kepada Ahmad Al-Hawari, bukan sebaliknya. Dalam kitab Itaf Al-Sada Al-Mutakin diceritakan, Rabiah binti Ismail melamar Ahmad bin Abi Al-Hawari. Namun Ahmad Al-Hawari tidak senang dengan lamaran itu karena fokus beribadah. Beliau berkata kepada Rabiah, "Demi Allah, aku tidak punya keinginan menikahi wanita, karena aku sibuk dengan perjalananku." Rabiah pun berkata, "Sungguh aku lebih sibuk dengan perjalananku dibandingkanmu. Tapi, aku mewarisi harta yang sangat banyak dari suamiku. Karena itu aku berkeinginan menafkahkannya kepada saudara-saudaramu atau murid-muridmu, dan aku tahu yang bersamamu adalah orang-orang saleh, maka bagiku itu menjadi jalan menuju Allah." Setelah mendapat lamaran dari Rabiah bin Ismail Asyami, Imam Ahmad Al-Hawari meminta izin kepada gurunya, Imam Abu Sulaiman Al-Darani. Pada awalnya, gurunya tidak mengizinkannya, tapi setelah mendengar penjelasannya tentang Rabiah binti Ismail Asyami, Imam Abu Sulaiman Al-Darani menyetujuinya. Beliau mengatakan, "Nikahlah dengannya, sesungguhnya ia adalah wali Allah." Dalam kisah di atas, Rabiah bin Ismail mengatakan bahwa perjalanannya atau pengembaraannya melebihi Ahmad Al-Hawari. Karena Rabiah Asyami merangkap peran dalam setiap perjalanannya, beliau menjadi seorang sufi dan ulama perempuan yang menyibukkan diri beribadah dan berdakwah. Beliau juga seorang yang mewarisi harta dan jaringan bisnis suaminya terdahulu. Karena itu, perjalanan yang dilaluinya lebih berat daripada perjalanan yang dilalui Imam Ahmad Al-Hawari. Rabiah binti Ismail tidak sekedar berkata-kata, beliau menunjukkannya dalam sikap sehari-hari. Beliau menikah bukan karena syahwat, tapi karena jalan persaudaraan sufi yang ingin dilaluinya hanya bersama orang-orang saleh. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, Ahmad bin Abi Al-Hawari bercerita kepada Al-Abbas bin Hamzah. Beliau berkata, suatu hari Rabiah berkata kepada Ahmad bin Abi Al-Hawari, "Aku berdoa kepada Allah Ta'ala agar hartaku dimakan oleh orang sepertimu dan seperti sahabat-sahabatmu." Imam Ahmad bin Abi Al-Hawari juga pernah bercerita tentang istrinya ini. "Aku memanggil Rabiah sekali, beliau tidak menjawabku. Kemudian setelah beberapa saat, beliau pun menjawab, lalu beliau berkata, 'Sungguh aku tercegah untuk menjawab panggilanmu, karena hatiku telah dipenuhi kebahagiaan dengan Allah Ta'ala, maka aku tidak kuasa menjawab panggilanmu.'" Apa yang diceritakan Imam Ahmad Al-Hawari adalah kebanggaan, bukan kekurangan. Beliau mengakui kelebihan istrinya. Beliau tanpa ragu mempercayai apa yang dikatakan istrinya karena beliau tinggal bersamanya dan melihat langsung kehidupannya. Pada suatu hari Imam Ahmad berujar ketika melihat Rabiah Asyami sedang beribadah dengan khusyuk, "Aku tidak melihat seorang pun yang mendirikan salat dari awal malam." Kemudian Rabiah berkata, "Maha suci Allah, orang sepertimu berkata seperti ini, sesungguhnya aku mendirikan ibadah ketika aku dipanggil." Artinya, ibadah yang dilakukan Rabiah binti Ismail bukanlah soal banyak atau sedikit, bukan pula soal awal malam atau sepertiga malam. Beliau beribadah ketika ia merasa dipanggil oleh Allah, kapanpun waktunya dan dimanapun tempatnya. Karena itu, beliau heran dengan perkataan suaminya, bagaimana mungkin seorang dengan pengetahuan agama dan kedudukan spiritual yang tinggi mengujarkan hal tersebut. Tentunya ia paham, ibadah dan bersukacita dengan Allah
beliau lakukan karena panggilannya. Itulah sedikit kisah dari Rabia Asyami. Semoga bermanfaat.